Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita berjumpa kembali. Nah, sebelum memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipimpin oleh ketua kelasnya. Nah, sekarang Ibu ingin bertanya nih, apa sih pekerjaan peneliti itu? Ya, jadi peneliti, Bu. Nah, untuk pertanyaan kedua, mengapa Siti ingin menjadi peneliti? Karena itu cita-citanya Siti, Bu. Nomor 3, apakah kamu tertarik menjadi seorang peneliti? Aku gak mau jadi peneliti, Bu. Aku maunya jadi astronot. Nah, sekarang kita akan belajar tema cita-citaku. Nah, dengan kita mempelajari tema cita-citaku, siswa akan lebih termotivasi untuk terus belajar. Nah, tujuan pembelajaran kita kali ini yaitu 1. Melakukan kegiatan mengamati dan berdiskusi, siswa mampu mengidentifikasi ciri-ciri puisi dengan benar. 2. Melalui kegiatan membuat kesimpulan, siswa dapat menyajikan hasil pengamatan tentang ciri-ciri puisi secara terperinci. 3. Melalui kegiatan melakukan pengamatan, siswa mampu mengidentifikasi siklus makhluk hidup yang ada di sekitarnya dengan baik. 4. Melalui kegiatan menyusun gambar, tahapan siklus hidup hewan dan tumbuhan, siswa mampu membuat skema siklus makhluk hidup yang ada di sekitarnya dengan benar. Nah, baik. Sekarang kita belajar tema berapa? 6. Coba sekarang buka halaman 12. Udah? Udah. Lihat di situ ada lagu. Lagu apa? Lagu kupu-kupuku yang lucu. Dan di halaman selanjutnya lagi lihat. Ada lagu apa? Buka ya halaman selanjutnya. Nah, lagu tik 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 bunyi hujan. Ada yang tahu nggak kedua lagu ini? Lagu kupu-kupuku yang lucu dan lagu tik 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 bunyi hujan. Tahu. Nah, sekarang coba ya kita lihat dulu di video nih. Videonya di laptop ya. Kalian lihat dulu ya. Nih. Nah, coba perhatikan ya. Perhatikan lagu kupu-kupuku yang lucu dan lagu apa tadi satu lagi? Tik 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 bunyi hujan. Kupu-kupu yang lucu, kemana engkau terbang? Hilir mudik mencari bunga-bunga yang kembang, berayun-ayun pada tangkai yang lemah. Tidakkah sayapmu merasa lelah? Tik 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 bunyi hujan di atas genting. Airnya turun tidak terkira. Cobalah tengok dahan dan ranting, pohon dan kebun basah semua. Tik 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 bunyi hujan di atas genting. Airnya turun tidak terkira. Cobalah tengok dahan dan ranting, pohon dan kebun basah semua. Nah, gimana, sudah mendengarkan? Nah, sekarang Ibu mau tanya lagu kupu-kupu yang lucu. Temponya apa? Sebelumnya ada yang tahu nggak apa itu tempo?
Apa? Ayo Vira, apa? Tempo itu kecepatan lagu ya. Jadi lagunya nadanya cepat, sedang, atau lambat. Nah, kalau lagu Kupu-Kupu yang lucu tadi nadanya apa? Lambat. Lambat sekali. Lambat sekali. Kalau tik 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 bunyi hujan? Cepat. Cepat. Kenapa cepat? Coba kita nyanyikan ya. Depannya aja. Tik 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 bunyi hujan di atas genting. Nah, itu cepat atau lambat atau sedang? Yang mana? Sedang. Sedang. Pinter Askia, sedang ya. Terus kalau tadi kata Askia betul, tik 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 bunyi hujan, lagunya bertempo sedang. Tadi kalau Kupu-Kupu yang lucu kata Vira benar, bertempo lambat. Udah bisa membedakan ya keduanya? Apa yang membedakannya? Kecepatan lagunya ya. Tadi tempo itu kecepatan lagu. Kemudian coba buka halaman selanjutnya nih, halaman 14. Halaman 14. Bener halaman 14? Nah, iya lihat yang ini. Mana Askia? Nah, iya. Lihat halaman 14. Nah, karena ibu tidak ada bukunya, jadi ibu pakai PDF di laptop tidak apa-apa ya. Ya. Nah, coba lihat di situ ada istilah atau tanda tempo. Yang pertama ada apa istilahnya? Largo. Largo apa itu largo? Lambat sekali. Lento apa lento? Lebih lambat. Ada gio apa? Lambat. Andante. Sedang. Kemudian moderato apa? Sedang agak cepat. Sedang agak cepat. Terus allegro apa? Cepat. Terus vivace apa? Lebih cepat. Terus presto apa? Cepat sekali. Nah, tadi kalau lagu apa yang pertama? Kupu-Kupu yang lucu apa? Temponya lebih lambat. Berarti lihat lebih lambat istilahnya apa? Di buku istilahnya lebih lambat. Lihat. Lento berarti tempo dari Kupu-Kupu yang lucu apa temponya? Bertempo lento. Nah, kemudian lagu kedua apa tadi? Lagu kedua tik 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 bunyi hujan. Temponya apa tadi? Sedang. Pinter. Coba lihat istilahnya apa sedang? Andante, betul. Berarti lagu tik 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 bunyi hujan bertempo andante. Sudah bisa membedakan? Sudah ya. Kemudian lihat halaman selanjutnya. Halaman 15. Halaman 15. Ya. Udah. Di situ ada puisi, judulnya Citaku. Dengarkan ya, ibu mau membacakan puisinya. Dengarkan dan simak baik-baik ya. Cita-citaku, ciptaan Angelica. Suara indah alat musik, alunannya tenang mendayu, seakan selalu berbisik. Aku selalu ada untukmu. Aku suka alat musik itu. Karena itu, aku ingin menjadi pemainnya. Inilah cita-citaku, menjadi pemain biola. Langkah-langkah ku jalani, semua cobaan ku lewati, untuk mendapatkan apa yang ku inginkan. Semua akan ku perjuangkan. Nah, bagaimana setelah kita mendengar puisi tadi? Maknanya ada yang tahu nggak makna dari puisi ini? Artinya tahu nggak? Maknanya yang pertama itu suara indah alat musik, berarti maknanya keindahan dari alat
Keindahan dari alat musik. Kemudian ada di sini ada inilah cita-citaku menjadi pemain biola. Berarti membicarakan tentang cita-citaku sesuai judulnya. Apa judulnya tadi? Cita-citaku. Nah, kemudian di kalimat terakhir ada untuk mendapatkan apa yang kuinginkan, semua akan kuperjuangkan. Berarti jangan pantang menyerah. Kalau kita mempunyai cita-cita, mempunyai mimpi, kita harus memperjuangkan. Nah, di sini tentang cita-citaku apa tadi? Pemain biola. Ada yang tahu nggak alat musik biola? Tuh, lihat di gambar. Yang digesek di sini ya, di leher gitu ya. Nah, udah ada yang pernah memainkan? Belum. Nah, di sini ada yang mau jadi pemain biola cita-citanya? Enggak. Kenapa enggak? Enggak bisa. Nanti kalau belajar pasti bisa ya. Nah, coba apa cita-cita Pira kalau nggak mau jadi pemain biola, cita-citanya mau jadi apa? Hafiz Quran. Masya Allah, hebat ya, luar biasa. Berarti harus sering-sering murojaah, baca Al-Quran. Nah, sekarang Askia, kalau nggak mau jadi pemain biola, cita-citanya mau jadi apa? Guru. Hebat ya, luar biasa. Berarti harus banyak belajar ya, yang rajin ya belajarnya ya. Nah, kita bisa ngambil maknanya dari puisi yang tadi. Apa yang terakhir? Jangan pantang menyerah, harus meraih cita-cita dengan penuh semangat ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Pada hari ini kita akan mempelajari tentang siklus pertumbuhan atau daur hidup dari kupu-kupu dan belalang. Nah, sebelum kita memasuki ke pembelajarannya atau pemateriannya, kita akan mengamati kepompong dulu. Oke, kepompong merupakan bagian dari pertumbuhan dan perkembangan kupu-kupu. Di dalam kepompong itu ulat akan berubah menjadi kupu-kupu. Proses pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup mulai dari lahir atau menetas hingga dewasa disebut siklus hidup atau daur hidup. Nah, kita sudah mengetahui daur hidup hewan peliharaan seperti ayam, kelinci, kucing, kupu-kupu memiliki daur hidup yang berbeda. Nah, kupu-kupu mengalami proses perubahan bentuk selama daur hidupnya. Proses perubahan bentuk tersebut dinamakan metamorfosis. Nah, metamorfosis itu dibagi menjadi dua macam. Yang pertama ada metamorfosis sempurna dan yang kedua ada metamorfosis tidak sempurna. Nah, metamorfosis sempurna itu terjadi dalam 4 tahapan. Yang pertama telur, yang kedua ada larva, yang ketiga pupa, dan yang terakhir ada imago atau hewan dewasa. Nah, larva itu kayak ulat, kalau pupa itu kepompongnya. Nah, selanjutnya ada metamorfosis tidak sempurna. Nah, metamorfosis tidak sempurna itu cuma mengalami 3 tahapan. Yang pertama ada telur, yang kedua ada pupa, dan yang ketiga ada imago atau hewan dewasa. Nah, sekarang kita akan mempelajari tentang perbedaan antara daur hidup kupu-kupu dan belalang. Nah, daur hidup kupu-kupu dan belalang itu sebenarnya hampir sama, hanya berbeda dalam tahapannya saja. Nah, kupu-kupu itu memiliki proses yang sangat agak panjang disebutnya. Nah, kupu-kupu itu pertama kupu-kupu dewasa akan bertelur. Setelah kupu-kupu dewasa bertelur, kupu-kupu dewasa telur tersebut akan menetas menjadi ulat. Nah, ulat tersebut akan makan. Seiring dengan berjalannya waktu, ulat tersebut akan menjadi kepompong yang disebut dengan pupa. Nah, di dalam pupa tersebut ulat akan berproses menjadi kupu-kupu. Nah, setelah setelah kepompong itu sudah mencapai waktunya,
kepompong itu akan menetas dan menjadi kupu. Nah, berbeda dengan belalang. Jika belalang dewasa telah bertelur, telur belalang dewasa tersebut akan menjadi nimpa atau belalang yang belum dewasa lah sederhananya. Nah, seiring dengan berjalannya waktu, belalang kecil tersebut akan tetap sama menjadi belalang. Perbedaannya adalah jika pertumbuhan kupu-kupu itu ada proses pupa atau menjadi kepompong, sedangkan belalang itu tidak ada proses menjadi pupa. Dia hanya berproses menjadi nimpa saja, nimpa kecil dan nimpa dewasa. Nah, pada daun hidup kupu-kupu terjadi perubahan bentuk tubuh di setiap tahapannya, sedangkan yang belalang tidak. Tahapan metamorfosis kupu-kupu disebut metamorfosis sempurna. Nah, sedangkan metamorfosis pada belalang disebut proses metamorfosis tidak sempurna karena belalang hanya mengalami 3 tahapan dalam siklus hidupnya, sedangkan kupu-kupu mengalami 4 tahapan perubahan. Nah, sampai sini bisa dimengerti. Oke, kita bisa dimengerti Bapak saja materi pelajarannya. Semoga apa yang Bapak sampaikan bisa dipahami, dan apabila ada yang tidak dimengerti bisa ditanyakan. Terima kasih. Sekarang anak-anak kita bikin apa? Metamorfosis. Gogo-gogo. Setiap orang dibagi berapa kelompok? 4. Pintar. Pertama-tama kita membuat apa dulu? Telur. Sok tempelin telurnya, kita membuat telur. Nih. Oh, telurnya tempelin. Udah? 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 Habis telur, terus apa? Ulat. Ulat. Kita ulatnya bikin dari malam. Sok bebas mau warna apa. Mau 1 malamnya, mau 2 boleh. Mau dipanjangin juga boleh. Suara dong. Boleh kecil. Ya, terus kasih matanya. Kasih antenanya nanti ya. Ya. Udah warna apa aja? Kuning, minjem warna kuning. Sok nih, minjem-minjeman boleh nih. Sok ambil aja ya. Nih, antenanya gini. Ini kan ulat. Pernah lihat ulat kan? Nih, ulat. Yang bisa gak? Bikin matanya Kecil. Bebas mau ikutin ibu juga boleh. Yang dimana anak-anak juga boleh nih. Ulat ya? Boleh, bebas kok. Tinggal bikin antenanya. Antenanya nih warna apa? Warna hijau. Warna pink, oranye. Ini antenanya. Itu biru. Itu hijau. Hijauin. Nah, Hijau kok. matanya sok, matanya sok. Itu pink. Nih, contohnya kayak gini ya anak-anak ya. Ini pink man. Antenin. Jangan lupa tak kasih lem ya.
ya anak-anak. Pintar. So, kasih lem di sini ya. Lemnya mau bebas lemnya mau nggak nempel kasih lem ini juga. Ya. Ini Bu, pinter, sok boleh bebas. Oh, tempelin. Tempelin. Ulatnya mau berapa? Mau 2, bebas. Sok ulatnya mau berapa juga. Kan telurnya ada 2, berarti ulatnya ada 2 boleh. Mau ulatnya ada 1 juga boleh. Bebas pokoknya ya. Warna pink katanya. Warna pink. Oh, pinjam yang Deka, pinjam. Nih, mati. Sok. Sok taruh aja di sini ya. Lemin. Nih, lemin. Ternyata di Nah, nih kasih lem, jangan lupa anak-anak. nah ini udah teuing. Sudah? Dah. Nah, salah dilepas. Ya, pintar. Jangan lupa dipakasih ini ya. Nah, jadi saya mah Ya, enak. udah gimana ini? Juga. Tadi kan pertama sebelum kita ini pas kaget nyali sopo nanti. Abi udah dimana kan ya? Tempelin kayak gini nih, kayak punya Tiara sama siapa? Hati. Nih, kayak gini ya. Itu mah bikin ini dari situ. Nanti itu mah sok kasih dulu lemin dulu. Di mana mau di sini bebas. Udah anak-anak semuanya? Belum. Udah. Oke. Udah telur, terus apa lagi? Ini udah Pinter. telur. Pupa. Pupa sekarang. Kupu-kupu. Pupa pinter. Nadia namanya ya? Nabila. Oh, Nabila. Ya, maaf. Kita bikin Nah, gini. ya. Bikin pupanya. Ya, kasih ini ya. Kasih arahannya. Ini ulat saya. Ih, kasih lem dulu, sayang. Udah dikasih lem? Oke, Ini? pintar. Iya, pintar, bagus. Jangan lupa Deka pakai sini ya. Lem. Di mananya? Bebas ada di mana. Eki di mana? Sama tuh kayak Eki juga kayak gitu. Sudah? Dah. Tuh, yang lain pada udah nih. Pupa teh yang Iya, pupa. Kalau udah, sok. Sayang, ini yang bukan kanan kiri. Salah satu, jangan dua-duanya. Kan buat ini, di sini ya. Jangan buat ini. Mungkin kalau di sini nggak apa-apa. Dah, nih. dah. Kasih buat petunjuknya. Udah ini. Udah? Udah ulat jadi apa? Jadi pupa. Sok, kasih lemin dulu. Ini petunjuknya. Petunjuknya sok sama Deka sendiri. Bisa kan? Di mana ini? Sini. Sama ibu dibantuin. Lemnya tuh, lemnya minjem ke Deka. Ke Deka. Nih. Mana ini tutupnya spidolnya? Deka,
spidolnya mana? Oke. Udah? Sok Pupa, sekarang tambahin lem dulu. Ya, lem ini ada nih lemnya. Ini lem nih. Di mana ya? Sok. Di pinggir ulat. Ulat di Nih, sini. oh sini. Ya. Sini. Ya, sok betul. Semuanya ini. Ya. Sok, udah? Dah. Dah lemnya. Pupanya belum ditempelin atuh. Mana itu yang bebas? Iya, bebas sok mau yang mana juga. Dah. Gini. Apanya? Udah itu sok. Udah? Dah. Semuanya udah. Dah. Udah Pupa, terakhir apa? Kupu-kupu. Pintar, sok bikin kupu-kupunya. Sok kasih lemnya jangan lupa ya. Lemnya dulu. Dua. Dua Sok. satu. Dua. Sok kasih dulu ininya. Kasih dulu ini. Sama mata kemas. Begini. Ini udah cukup banget di sini. Kasih lem lagi. Lem yang banyak. Nanti gini ya kak. Sok udah. Nggak usah gini. Pinggir aja. Oh, kita hiji dulu. Bentar. Gini udah. Udah. Gini nih kayak Tiara sama Ratih nih. Gimana? Tempelin ini. Oh, gini. Iya, lemen lagi sok. Lemennya pinggir sama pinggir. Mana itunya? Yang hitamnya? Yang hitamnya ini, yang hitamnya. Bu, ini udah jadi. Udah gini teh aku. Udah? Udah kan bisa ya, nggak usah dibantuin sama ibu ya. Ya. Oh, udah. Nih, udah semuanya beres. Udah. Siapa yang mau ke depan buat ngepresentasiin? Siapa yang mau? Kelompok berapa? Aku. Kamu belum, itu warnain dulu. Kelompok 2, coba sini kelompok 2. Perwakilannya. Udah, Bu. Ambil itunya pengerjaannya. Pengerjaan yang kamu yang mana? Udah, so presentasiin di depan. Dari apa tadi? Dari telur. Dari telur. Oh, gini terbalik saya. Nah, gini anak-anak. Telur. Terus dan ulat. Ulat. Terus Pupa. terus kupu-kupu. Coba tadi bahan apa aja yang digunakan? Kapas, kertas warna, Malam, terus kertas kertas lipat, sama tisu, terus HPS, sama karton, terus spidol. Oke, pintar. Tepuk tangan semuanya buat kelompok 2. Nanti hasil pengerjaannya dikumpulkan, terus nanti dikasih nilai tambahan ya buat nilai hari-hari. Nah, alhamdulillah ya kalian sudah belajar tentang metamorfosis. Nah, coba dari pembelajaran tadi ya tentang metamorfosis ini, yaitu tentang pengertian metamorfosis kupu-kupu, terus urutan metamorfosis kupu-kupu gitu kan. Lalu perbedaan metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Lalu ada juga macam-macam metamorfosis. Nah, coba dari kalian jelaskan tentang pengertian metamorfosis. Sok siapa? Saya. Oke, silakan Dani. Metamorfosis kupu-kupu merupakan perubahan bentuk tubuh kupu-kupu dari telur, larva, pupa, dan imago. Ya, bagus. Nah, untuk tadi pengertian, nah ada juga tadi kan sudah membahas tentang urutan, nah, tentang urutan atau tahapan metamorfosis kupu-kupu. Siapa yang bisa menyebutkan urutan metamorfosis kupu-kupu? Saya Pak. Oh, Telur, benar.
larva, kepompong, kupu-kupu. Oke, bagus ya. Tadi udah urutannya. Nah, lanjut lagi untuk perbedaannya. Di sini untuk perbedaannya metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Nah, silakan siapa yang mau menyebutkan perbedaan metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna? Oke, Jidan, silakan. Metamorfosis sempurna ditandai dengan adanya fase yang disebut pupa atau kepompong. Sementara pada serangga yang mengalami metamorfosis tidak sempurna. Nah, yang selanjutnya adalah tentang macam-macam metamorfosis ya. Nah, di sini untuk materi yang terakhir itu macam-macam ya. Siapa yang bisa menyebutkan macam-macam metamorfosis? Ya, Oke, Denny silakan. macam-macam metamorfosis ada dua. Yang pertama metamorfosis sempurna, yang kedua metamorfosis tidak sempurna. Nah, ya, bagus. Dari pembelajaran yang tadi kalian belajar dengan guru-guru yang lain juga. Nah, dari pembelajaran metamorfosis ini kalian bisa mengetahui pengertian metamorfosis kupu-kupu dan bagaimana tahapan-tahapan kupu-kupu ya, sehingga sebelum menjadi kupu-kupu itu bagaimana dulu ya, dari telur, dari larva langsung ke pompong lalu menjadi kupu-kupu. Lalu ada juga ya perbedaannya metamorfosis sempurna terus dengan metamorfosis tidak sempurna. Lalu ada macam-macamnya juga. Nah, tadi udah sebutkan itu macamnya adalah metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Nah, Anak-anak, tak terasa pembelajaran kita telah berakhir. Dari tadi anak-anak telah memperhatikan penjelasan dari awal sampai akhir. Siapa yang bisa memberikan kesimpulan dari pembelajaran hari ini? Aku. Iya, boleh. Lia, silakan. Jadi tadi itu kita belajar tentang tempo, Ibu ya? Iya, tempo. Pokoknya tempo itu tadi kita belajar. Oh iya, Ibu ngejelasin ada andante, moderato, lento juga ada pipes, presto, pokoknya banyak aneh-aneh. Namanya pokoknya banyak ya, Bu. Iya, banyak. Terus juga tadi kita belajar tentang rima, Ibu. Rima yang suka biasa ada di puisi gitu. Pokoknya kalau beraturan harus ai kayak gitu, ai. Sama kita juga tadi belajar metamorfosis ya. Pokoknya ada dua yang metamorfosisnya. Ada yang bukan beraturan, apa ya, Bu? Oh, ada yang sempurna dan tidak sempurna. Iya, benar sekali anak-anak. Tadi kita sudah belajar mengenai tempo. Nah, dalam tempo itu ada beberapa istilah ya yang seperti tadi sudah Lia katakan, seperti andante, pipes, semuanya ada yang seperti itu. Lalu kita juga sudah belajar rima. Rima itu biasa digunakan di puisi lama dan pantun juga suka menggunakan rima. Dan metamorfosis juga itu ada dua ya, metamorfosis sempurna dan tidak sempurna. Kalau yang sempurna itu seperti yang tadi telah dijelaskan, kupu-kupu, dan yang tidak sempurna itu seperti belalang. Nah, sekarang Ibu coba mau bertanya bagaimana pendapat kalian pada pembelajaran hari ini. Aku, Bu. Iya, boleh, Fani, silakan. Jadi tadi itu ya pendapat aku, Bu, tentang tempo. Oh tuh ya, Bu, ada yang lambat, ada yang cepat, ada yang sedang, ya Bu, seperti itu. Kalau yang cepat itu ya Bu, seperti balon tuh ada 5 rupa warnanya. Lambat seperti contoh tadi ya Bu, kupu-kupu yang lucu, kemana kau pergi? Ya seperti itu ya Bu. Iya, hebat anak-anak. Coba sekarang kita beri tepuk tangan untuk kita semua. Anak-anak semuanya hebat, sudah bisa menyimpulkan
pembelajaran kita hari ini dan juga sudah bisa mengemukakan pendapatnya sendiri. Nah, sekarang Ibu mau memberikan informasi mengenai pembelajaran kita untuk pertemuan selanjutnya. Untuk pembelajaran di pertemuan selanjutnya, kita tetap akan mempelajari pada tema dan subtema yang sama, namun pada pembelajaran yang ketiga. Nah, Ibu harap sebelum kalian memasuki kelas di pertemuan berikutnya, kalian telah membaca teks dengan judul Peternak Muda dari Malang. Apa anak-anak mengerti? Mengerti. Iya, sebelum masuk kelas kalian harus membaca dulu teks mengenai apa? Peternak. Iya, Dari Malang. betul sekali. Sebelum masuk kelas kalian harus membaca terlebih dahulu Peternak Muda dari Malang ya. Iya. Nah, karena sekarang sudah mau pulang, Ibu mau coba kalian masih semangat tidak? Masih. Iya, semangat. Coba kita anak-anak tahu lagu Kalau Kau Senang Hati Tepuk Tangan? Tahu? Kita coba ya. 1, 2, 3. Kalau kau senang hati tepuk tangan. Kalau kau senang hati tepuk tangan. Kalau kau senang hati dan memangnya begitu. Kalau kau senang hati tepuk tangan. Nah, coba sekarang rapikan duduknya yang tegak. Iya, coba salah satu pimpin doanya. Kita baca surat Al-Asr sebelum pulang. Siapa yang mau memimpin? Iya, Kani silakan pimpin doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Alhamdulillah, pembelajaran kita hari ini telah selesai. Jangan lupa untuk membaca teks ya sebelum memasuki kita pertemuan yang selanjutnya ya. Dan yang terakhir, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.